Hai Champions, jumpa lagi dengan Mr. Kiki. Semoga kalian semua dalam keadaan tubuh yang sehat dan tetap semangat untuk belajar. Sekarang kita akan lanjutkan pelajaran tematik kelas 3, tema 8, Praja Muda Karana, subtema 1. Apabila kalian sudah siap, yuk kita belajar. Muatan bahasa Indonesia menjelaskan makna lambang pramuka tunas kelapa dalam teks tulis. Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana. Pramuka pertama kali dikenalkan di Inggris oleh Robert Baden-Powell. Ia mendapatkan julukan Bapak Pandu Dunia. Di Indonesia, nama pramuka diperkenalkan pada tanggal 14 Agustus 1961. Kita akan memperoleh informasi tentang lambang pramuka dengan membaca teks dan menjawab pertanyaan tentang teks. Oke, kita akan membaca teks yang berjudul Makna Lambang Gerakan Pramuka Tunas Kelapa. Praja Muda Karana disingkat menjadi pramuka. Lambang pramuka adalah tunas kelapa. Lambang pramuka ini dipilih karena akar, batang, daun, dan buah kelapa memiliki banyak manfaat. Tunas kelapa dilambangkan sebagai tunas bangsa Indonesia. Anggota pramuka sebagai tunas penerus bangsa harus mengharumkan nama Indonesia. Tunas kelapa kokoh, artinya setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja. Artinya, setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi. Artinya, setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah. Artinya, setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Setelah membaca teks, kita akan mencari arti kosakata yang tercetak miring di dalam teks. Ada kata yang pertama yaitu lambang. Makna katanya menurut KBBI adalah sesuatu seperti tanda, lukisan, lencana, dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu. Lambang bisa juga dimaknai dengan simbol. Lalu tunas. Makna kata tunas adalah tumbuhan muda yang baru timbul dari tanggul, ketiak daun, buku, batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. Kata ketiga adalah akar. Makna katanya bagian tumbuhan yang biasanya tertanam di dalam tanah sebagai penguat dan pengisap air serta zat makanan. Kata keempat adalah tantangan. Maknanya adalah hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan mengatasi masalah. Tantangan bisa diartikan juga sebagai rangsangan untuk bekerja lebih giat dan sebagainya. Lalu ada kata kelima yaitu cita-cita. Makna katanya adalah tujuan yang sempurna yang akan dicapai atau dilaksanakan. Ya, selanjutnya kita akan lihat informasi penting yang terdapat di dalam teks tadi. Yang telah kita baca adalah yang pertama, pramuka atau Praja Muda Karana memiliki lambang tunas kelapa. Kemudian yang kedua adalah tunas kelapa kokoh, artinya setiap anggota pramuka harus kuat menghadapi segala tantangan. Informasi penting ketiga dari teks adalah tunas kelapa bisa tumbuh di mana saja, artinya setiap anggota pramuka dapat menyesuaikan diri dengan keadaan sekitar. Informasi penting keempat adalah pohon kelapa tumbuh menjulang tinggi. Artinya setiap anggota pramuka memiliki cita-cita yang tinggi. Dan informasi kelima dari teks adalah akar pohon kelapa tumbuh kuat dalam tanah. Artinya setiap anggota pramuka memiliki keyakinan dan tekad yang kuat untuk menggapai cita-citanya. Muatan PPKN, Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila. Garuda Pancasila menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan kuat. Garuda Pancasila mempunyai perisai yang digantung dengan rantai pada lehernya. Garuda Pancasila memiliki sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.
semboyan Bhinneka Tunggal Ika dicengkram oleh Garuda Pancasila yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan, yaitu negara Indonesia. Selanjutnya, arti gambar pada lambang negara kesatuan Republik Indonesia. Banyak bulu pada sayap, ujung ekor, pangkal ekor, dan leher menunjukkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Bulu sayap 17 helai menggambarkan tanggal kemerdekaan. Bulu pada ujung ekor yang berjumlah 8 helai berarti bulan kemerdekaan, yaitu bulan Agustus ya. Dan bulu pada pangkal ekor ada 19 helai dan bulu pada leher ada 45 helai yang apabila digabungkan akan menjadi tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Nah, di sini ada gambarnya ya agar kalian lebih memahaminya. Ya, jadi jumlah bulu pada sayap ada 17 helai ya, baik itu di sayap kanan dan kiri. Lalu jumlah bulu pada ekor ada 8 helai. Kemudian jumlah bulu pada pangkal ekor bisa kalian lihat ada 19 helai. Dan jumlah bulu pada leher ada 45 helai ya. Jadi ketika jumlah pangkal ekor dan juga jumlah bulu pada leher digabungkan akan menjadi tahun kemerdekaan Indonesia, itu 1945. Oke, jadi seperti itu ya. Selanjutnya adalah makna perisai yang terdapat pada Garuda Pancasila. Ya, jadi perisai pada Garuda Pancasila melambangkan perjuangan dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. Perisai tersebut terdiri atas 5 ruang berisi lambang 5 sila pada Pancasila. Mari kita lihat gambar bintang merupakan simbol sila ke-1, ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lalu gambar rantai adalah simbol pada sila ke-2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian gambar pohon beringin adalah simbol sila ke-3, persatuan Indonesia. Dan kepala banteng adalah simbol sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan padi dan kapas adalah simbol sila ke-5 Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, muatan SBDP menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi. Saat menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan pola iramanya. Dalam sebuah lagu, ada pola irama yang sama dan ada pola irama yang berbeda. Saat menyanyikan lagu dengan pola irama bervariasi, perbedaan panjang pendek bunyi dapat diamati dari lirik setiap bagian lagu. Juga dengan cara ketika menyanyi menggunakan iringan alat musik ritmis atau tepukan tangan. Oke, mari kita lihat di sini ada lagu yang berjudul Merah Putih, ciptaan Ate Mahmud. Kita belajar menyanyikannya bersama-sama ya. Merah putih, kaulah benderaku, megah melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Megah melambai tegap berkibar di langit biru jernih. Oke, jadi seperti itu ya cara menyanyikan lagu Merah Putih ini. Kalian pun bisa berlatih menyanyikannya hingga mahir. Oke, jadi seperti itu ya video pembelajaran kita pada saat ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Mr. Kiki berpesan agar kalian tetap semangat untuk belajar, tetap menjaga kesehatan, dan juga tetap menjaga kebersihan diri dan kebersihan lingkungan tempat kalian tinggal. Sampai jumpa pada video-video pembelajaran selanjutnya. Thank you and God bless you. Bye.